Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kang Ayi dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah di ruang Zoom maupun juga di YouTube. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Senin yang senantiasa dipenuhi dengan kegaduhan, heboh, dan juga sering kita sudah bahas tentang berbagai duka serta nestapa dari berbagai kalangan, ya, dan kita senantiasa berusaha untuk melihat ya persoalan-persoalan ini dengan sudut pandang Islam, karena inilah esensi daripada kepedulian kita ya kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada umat ini, begitu ya, terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang paling update ya terkait dengan masalah-masalah yang ada, begitu ya. Nah, kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang rencana penghapusan Pertalite ya, yang ini juga ternyata banyak ya direspon oleh sahabat-sahabat sekalian, dan juga heboh ya, duet ya Anies Caimin kemarin ya, ternyata luar biasa respon dari sahabat-sahabat sekalian. Kita pekan ini akan pindah ya, istilahnya akan coba melihat persoalan yang lain ya, yang kita formulasikan di dalam judul ada apa di balik gaduh ya. Jadi kalau kemarin heboh, sekarang gaduh ini karena ya tadi tidak ada apa istilahnya angin dan hujan gitu kira-kira. Tahu-tahu kemudian muncul usulan ini, yaitu terkait dengan usulan BNPT ya untuk mengontrol tempat ibadah ya. Itu pernyataannya lebih luas ya, tempat ibadah. Jadi bukan hanya masjid, tapi saya ingin sampaikan juga di situ masjid itu tentu saja tidak akan pernah bisa dilepaskan kalau kita bicara dengan tempat ibadah, karena mayoritas di negeri ini adalah Muslim ya, meskipun juga faktanya nanti yang protes tidak hanya umat Islam saja, begitu ya, karena agama yang lain juga merasa tidak nyaman dengan usulan dari BNPT ini. Dan yang kedua, nanti kita akan bicara juga tentang nestapa warga Pulau Rempang ya, Batam ya, Kepulauan Riau ya. Jadi nanti kita akan bahas dua topik ini untuk mengawali ya pekan ini ya dengan satu informasi dan juga satu penyikapan, begitu ya, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Yang pertama, kita mulai dulu dari fakta berkaitan dengan masalah usulan BNPT ya untuk mengontrol tempat ibadah, dalam hal ini masjid dan yang lainnya ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ya kalau kita lihat ya dari berita yang muncul, begitu ya, itu di CNN misalnya, di situ disebutkan BNPT usul semua tempat ibadah. Perhatikan kalimat semua tempat ibadah ya di bawah kontrol pemerintah, gitu ya. Pada waktu awal-awal kemarin saya pernah kemudian diskusi ya dengan beberapa sahabat kita, begitu ya, bahwa emang mau mengontrol itu dia punya kemampuan gitu ya. Jadi karena kita tahu masjid ini jumlahnya sangat luar biasa banyak, begitu ya, dan ini juga merupakan sesuatu yang sebenarnya ketika didalami ternyata ya asal muasal gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya nggak ada hujan, nggak ada angin, begitu ya, tahu-tahu kemudian muncul, ternyata itu adalah ya usulan langsung daripada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya, BNPT, begitu ya, Komjen Riko Amelzadahnil. Gitu ya. Ini dia seorang Muslim, gitu ya, terdidik, dan salah satu kemudian katakanlah gerbongnya Pak Tito gitu ya. Jadi ini termasuk salah satu rombongan yang sering terkait dengan persoalan-persoalan terorisme, begitu ya. Dia mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah
ya. Kenapa dia mengusulkan itu? Dia sampaikan terkait dengan respon pernyataan anggota Komisi 3 ya DPR ya dari fraksi PDIP. Lagi-lagi PDIP ya, kemarin tentang patung PDIP juga gitu ya. Ya namanya Safarudin ya, coba bayangkan namanya bagus ini, Safarudin gitu ya. Jadi eh, eh, adinnya itu pasti tidak mungkin tidak, dia pasti muslim begitu ya, dalam rapat Komisi 3 DPR. Jadi Safarudin ini mengatakan ada informasi, ada masjid nih di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik gitu ya, kepada pemerintah. Nah kami katanya, kata Safarudin ini, ya di Kalimantan Timur Pak ada masjid di Balikpapan, tiap hari mengkritik pemerintah di situ. Ya gimana itu cara mengkritiknya ya kalau tiap hari ya. Gitu, apa setiap waktu sholat terus kemudian ada kultum atau ada tausiah terus kemudian kritik, atau sebenarnya yang dimaksud dia dalam konteks sholat Jumat misalnya gitu ya, misalnya menyampaikan nasihat-nasihat misalnya gitu. Kalau tiap hari itu juga perlu dipertanyakan tuh, tiap hari itu kan apa namanya, berarti tidak pernah berhenti kan gitu ya, di dekat lapangan Merdeka. Dia kaitkan itu dengan BUMN ya, karena ternyata masjidnya di situ katanya masjid dari Pertamina begitu ya. Nah kemudian dia kaitkan itu ya dengan BUMN yang kemarin terkait dengan PT Kereta Api itu yang konon ya, apa namanya, ada disusupi teroris begitu ya. Nah kalau ditutup disusupi teroris, kenapa kemudian apa baru muncul kemarin begitu? Harusnya kan deteksinya lebih dini lagi begitu ya. Kerjaannya apa begitu kan kira-kira begitu ya. Nah merespon Safarudin tadi itu, ya Riko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, ya gitu, hingga Afrika. Ya, menurutnya masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah. Nah, itu usulannya seperti itu. Nah, sehingga kemudian dia apa namanya, katakan di situ dalam apa kutipannya itu, mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol gitu ya terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid gitu, tapi tempat semua peribadatan kita ya. Dia menjelaskan ya pemerintah dapat mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar suatu di satu tempat ibadah, dan juga mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khutbah gitu ya. Dan ini dalam konteks menghindari hadirnya narasi kekerasan di tempat ibadah. Siapa saja yang boleh memberikan atau menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi daripada konten, supaya tempat ibadah kita tidak dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan ajaran kekerasan. Nah gitu ya. Jadi itu coba perhatikan kalimat-kalimatnya gitu ya. Saya yakin ya Pak Riko ini muslim gitu ya. Bahkan dari data pribadinya dia itu komjen ya di bintang 3. Kemudian yang ketiga dia profesor gitu ya. Jadi panjang sekali pokoknya gelarnya lah begitu kira-kira. Tapi kalau kemudian melihat pernyataan seperti ini gitu ya, tentu kita patut untuk memberikan kritik dan catatan begitu ya. Nanti kita akan berikan secara khusus di bagian belakang. Kata dia ya, kita perlu belajar kepada negara-negara kita, negara tetangga kita, maksudnya Singapura, Malaysia, negara-negara Timur Tengah, negara Afrika yang sudah memiliki mekanisme kontrol terhadap tempat ibadah. Itu poinnya di situ ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi di situ bahwa ya Pak Riko ini muslim begitu ya. Jadi kalau dia justru dalam posisinya sebagai kepala BNPT menyampaikan statement ini, kita sudah bisa melihat begitu ya isi ya ya isi apa namanya gagasannya tadi itu mengarah kemana begitu ya. Karena tadi sekali lagi dia ini komjen dan juga kemudian profesor gitu ya. Jadi sekarang ini kan lagi musim apa namanya tadi gelar-gelaran gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian ternyata ya menimbulkan banyak ya penentangan. Salah satunya misalnya dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang dengan tegas menolak usul BNPT soal pemerintah kontrol tempat ibadah. Apa alasannya? Totaliter gitu ya. Jadi dia mengatakan dengan tegas totaliter. Apa yang dimaksud totaliter begitu ya? Nah, Dewan Masjid Indonesia ya melalui sekjennya ya Imam Ad-Daruqutni, dia mengatakan usulan kepala BNPT itu tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi, melainkan lebih mengarah kepada pemerintahan totalitarianisme
begitu ya. Jadi kata dia sebenarnya ini bukan arah dari kehidupan bernegara yang demokratis, melainkan arah pemerintahan yang totaliter yang akan melahirkan rezim diktator. Nah, gitu kan. Nah, Imam mengaku heran. Nah, ini ya kita coba bacakan di situ. Kepala BNPT kok bisa mengusulkan hal semacam itu, gitu ya. Padahal Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaan, gitu ya. Jadi kok masih ada pemikiran dari pejabat. Ya, ingat ya, sekali lagi saya kasih catatan tadi, dia bintang 3, komjen, dan profesor, gitu ya. Jadi coba nilai ya dari usulan tadi itu, ya, yang itu merupakan instrumen alat negara, justru pemikirannya adalah totalitarian dan bercorak diktatorial. Ini kata Pak Imam ya, kata Pak Imam Ad-Durqutni ya, sekjen daripada DMI. Pandangan seperti ini ya kalau muncul mestinya di lembaga parlemen atas nama rakyat, gitu dia katakan begitu kalau ada usulan. Maksudnya ini sebenarnya konteksnya ke usulan respon tadi ya. Nah kemudian Imam mengatakan ya jika muncul dari pemerintahan dengan sistem parlemen maka usulan itu tetap kontra demokrasi kata dia. Begitu ya. Nah, dia mengatakan nilai-nilai yang kontra tadi itu pernah terjadi pada masa Orde Baru. Karena itu dia mengingatkan agar pemerintah tidak kembali kepada masa ini. Lah, kok mau diulangi lagi? Ah, itu katanya begitu. Gitu ya. Jadi ini udah kelihatan ya benang merahnya di situ. Nah, bahkan yang menarik ya Imam Ad-Durqutni dia mengatakan ya kritik keberadaan BNPT ya dia pun meminta pemerintah untuk membubarkan lembaga instrumen yang tumpang tindih ya dan potensi pemubaziran keuangan negara. Dia menyoroti BNPT sebagai salah satu institusi mubazir. Nah, itu kata Pak Imam Darkutin tadi karena sudah ada Polri. Ya, meskipun sebenarnya kan Polri itu induknya ya daripada BNPT tadi itu. Sudah ada kepolisian negara dan kita perlu penguatan. Lah, kok masih ada BNPT padahal yang diperankan BNPT itu ya policing sistem yang mestinya melekat pada kepolisian negara. Ya, cobalah kata Pak Imam tadi Presiden memikirkan perlunya efisiensi penggunaan anggaran negara ya dengan diantaranya melakukan ya re-landscaping kelembagaan instrumental yang mungkin akan bisa lebih menghemat keuangan negara. Jadi poinnya di situ ya yang menarik gitu ya karena memang ada beberapa data nanti yang kita bisa katakan tentang peningkatan usulan anggaran dari BNPT termasuk juga ke Densus 88 begitu ya yang itu juga disetujui ya oleh DPR. Nah, kemudian kita lihat ya kalau itu dari Dewan Masjid maka kita lihat bagaimana pendapat MUI. Ya, MUI menyesalkan gitu ya BNPT ya terkait dengan usulan tempat ibadah dikontrol pemerintah. Begitu ya. Jadi MUI menilai ini adalah langkah mundur. Begitu ya. Jadi bukan langkah maju tapi langkah mundur. Gitu. Apa yang dimaksud begitu ya dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pak Anwar Abbas itu juga sama menyesalkan atas pernyataan tadi Kepala BNPT tadi itu yang ingin mengontrol tempat ibadah gitu ya. Nah Anwar ya Buya Anwar ini menyebutkan usulan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan langkah mundur gitu ya. Jadi beliau mengatakan MUI sangat menyesalkan usulan yang disampaikan Kepala BNPT yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah ya. Anwar Abbas mengatakan ya itu bertentangan dengan jiwa semangat Undang-Undang Dasar 45. Ya, pada pasal 29 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan jika bertentangan dengan jiwa dan semangatnya dengan pasal 28 juga ya pasal poin E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi Anwar mengatakan usulan Riko ini itu adalah langkah mundur. Begitu ya, cara berpikir ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip ya demokrasi yang sudah dibangun tadi. Jadi kebebasan beribadah dan berpendapat di Indonesia sudah merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Gitu ya. Oleh karena itu jika Kepala BNPT mengusulkan agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol pemerintah, jelas ini langkah mundur. Nah, gitu ya. Jadi langkah mundur. Kita nggak tahu berapa langkah itu mundurnya ya. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat gitu ya bahwa
justru ya kata Buya Anwar ini, Riko ini merupakan pemimpin yang tidak mengedepankan rasionalitas. Profesor loh, yang profesor dan bintang 3 gitu ya. Dia juga menyebut ya Pak Anwar ini, Riko tidak memiliki jiwa Pancasila. Cara berpikir dan bersikap yang disampaikan kepala BNPT jelas tidak baik dan tidak benar karena mengarah kepada corak kepemimpinan yang tiranik ya dan despotisme ya, yang lebih mengedepankan pendekatan security approach ya dan mengabaikan pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif dan rasional. Cara kepemimpinan ini seperti ini biasanya dipergunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme. Itu sama tadi apa yang disampaikan tadi itu, dan sudah jelas tidak sesuai jiwa dan semangatnya dengan falsafah dan hukum dasar negara kita. Gitu kira-kira. Jadi dari situ kita sudah bisa membayangkan sebenarnya apa yang kemudian terjadi. Nah, itu dari dua unsur yang Muslim ya, yang ini. Nah, di sisi yang lain juga kritik itu juga dari agama yang lain. Ini kita kutipkan misalnya PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja ya, pendeta Komar Gultom itu juga kemudian mengkritik ya bahwa itu adalah merupakan kemunduran, sama ya yang tadi itu ya, setelah kemudian intinya langkah kontrol tadi itu langkah mundur ya dari proses yang kemudian sudah diperjuangkan pasca reformasi 98 tadi itu. Nah, yang menarik ya kata-kata dari Pak Komar ini, Pak Pendeta ini adalah pemikiran Riko ya yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khutbah hanya menunjukkan sikap frustasi gitu ya dari pemerintah yang tidak mampu mengatasi masalah radikalisme gitu ya. Jadi ini yang nanti merupakan arus balik daripada cita-cita reformasi dan membawa kita kepada suasana etatisme. Etatisme ini kontrol negara yang kuat ya, terutama Orde Baru begitu ya. Bahkan sebagian orang mengatakan ini jauh lebih ini lagi dari Orde Baru begitu ya. Ini tapi sekali lagi saya tekankan profesor ya dan komjen gitu ya. Tapi ternyata cara berpikirnya ya seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya yang ada di situ. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian pendapat-pendapat ini sebenarnya adalah merupakan cerminan ya daripada ketidaksetujuan daripada masyarakat. Nah, mari kita lihat ya, kita analisis secara lebih detail ya, bagaimana analisis mikronya ini secara sederhana kita bisa tuangkan dalam 2 poin ya. Jadi yang pertama ini cermin dari apa yang disebut dengan rezim otoriter tadi itu, karena itu ada potensi tadi pelanggaran dari konstitusi gitu ya, seperti yang sudah disampaikan. Jadi memang pendapat ini jelas sangat-sangat kemudian tadi ya sangat-sangat tendensinya itu ke arah situ. Makanya pendapat yang terkait dengan poin kedua itu adalah tadi adanya tendensi frustasi tadi dalam menghadapi radikalisme. Kenapa? Karena radikalisme menurut BNPT juga itu juga tidak disepakati. Ingat ya, tidak disepakati oleh kemudian berbagai pihak tadi itu. Kita masih ingat ya beberapa waktu yang lalu gitu ya, BNPT juga mengusulkan yang aneh-aneh juga begitu ya. Ya sebelumnya itu sebelum usulan ini saya ingin mengatakan bahwa BNPT sebelumnya juga mengusulkan tentang persoalan yang menyakup masalah radikalisme, yaitu terkait dengan adanya pemetaan masjid ya dan juga kemudian pesantren. Jadi kalau kemarin itu sebelumnya masjid dan pesantren begitu ya, termasuk juga oleh institusi Polri ya dalam konteks ini udah pernah kita bahas gitu ya. Terus kemudian setelah itu muncul wacana terkait dengan larangan untuk mengundang penceramah yang radikal gitu ya. Itu langsung dari presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai pihak begitu ya, termasuk BNPT. Nah, kemudian muncullah kriteria yang disebut radikal itu begini gitu kira-kira. Nah, itu yang kemudian tadi salah satunya itu adalah dia tadi mengindikasikan ya tendensinya tadi itu kepada pihak tertentu. Karena apa? Karena apa yang disebut radikalisme menurut BNPT itu justru problematik gitu. Salah satunya adalah misalnya di situ disebutkan mereka yang kemudian membahas atau kemudian memperjuangkan tentang khilafah begitu ya, itu disebut sebagai radikal. Kemudian yang kedua ada yang terkait dengan masalah kritik terhadap pemerintah
gitu ya. Nah, apa yang menjadi masalah kalau kalau mengkritik itu dianggap radikal, gitu ya? Ya kita patut untuk kemudian bertanya bagaimana itu ada seseorang ya yang rambutnya putih itu masuk ke dalam ya acara azan gitu kan, itu kan jauh lebih radikal lagi itu. Ya, ada orang ya rambutnya putih ya itu ada di azan di apa namanya RCTI punyanya Heritanu gitu ya. Jadi coba perhatikan itu apa tidak radikal lagi ketika dikatakan lo ternyata kemudian membawa agama di dalam masalah kampanye kan begitu kan. Nah sekarang pertanyaannya Bawaslu berani nggak menegur yang seperti itu? Itu kan contoh ya betapa sikap radikal karena kemudian tadi apa namanya melakukan tindakan yang justru malah kemudian memalukan gitu karena sebelumnya dia itu penyuka film-film porno begitu kan. Ya itu saya kira sudah cukup lah, aduh indikasinya begitu ya, nanti sahabat-sahabat ibu bapak sekalian cari apa namanya faktanya tadi itu. Nah kemudian yang kedua adalah analisis makronya. Ya, bagaimana kemudian kita lihat fakta ini? Ya, pendapat-pendapat ini itu sebenarnya pendapat-pendapat basi, ya, pendapat-pendapat usang, gitu ya. Dan itu cermin dari apa yang disebut dengan Islamofobia akut. Ya, jadi bukan hanya sekedar Islamofobia saja, tapi akut. Ya, PBB sudah merilis apa yang disebut dengan Hari Anti Islamofobia, begitu ya, tanggal 15 Maret. Gitu ya, terlepas dari persoalan motif dan upaya untuk kemudian menghilangkan itu, tapi kita bisa lihat Islamofobia itu ada di mana-mana, ya, yang di negara-negara apa namanya seperti Norwegia kemarin, atau kemudian di Denmark, atau kemudian di Perancis, ya, kemudian ya, itu sampai hari ini tidak pernah diselesaikan dengan sungguh-sungguh, begitu ya, orang menghina Nabi, membakar Al-Quran, begitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang hina sebenarnya begitu. Nah itu adalah cermin daripada Islamofobia. Nah ungkapan-ungkapan seperti ini itu menunjukkan tadi pada level tertentu itu menunjukkan Islamofobia yang akut. Gitu. Apa sih yang harus ditakutkan dengan kritik gitu ya? Ya kan kalau orang mengatakan kalau Anda tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang dikritik kan oke-oke aja sebenarnya kan, ya misalnya Kang Ayi tidak melakukan sesuatu perbuatan yang buruk terus kemudian dikatai buruk, itu berarti fitnah kan begitu kan. Tetapi kalau kemudian ternyata melakukan sesuatu yang buruk begitu ya, tinggal dikoreksi kan begitu harusnya gitu kan. Kritik itu adalah dalam konteks untuk nasihat gitu ya. Jadi kalau tadi kita runut tadi ya ke belakang tentang usulan ini, ada anggota DPR dari PDIP yang mengatakan satu masjid tiap hari, saya juga mempersoalkan itu, tiap hari mengkritik bagaimana caranya. Tiap hari itu kayak minum obat aja gitu ya, bahkan 3 kali sehari mungkin minum obat. Nah kalau sholat wajib itu 5 kali sehari, apa setiap hari yang dimaksud itu tiap sholat itu kemudian ada tausiah, kalau bayangan saya ini ya, terus kemudian dia tadi apa melakukan kritik terus, berarti luar biasa. Berarti kritiknya bisa 5 kali sehari dan itu dilanjutkan tiap hari, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Gitu. Apa kita perlu mempersoalkan itu, dan jangan lupa yang kemudian disampling tadi itu adalah satu masjid saja. Bagaimana mungkin kemudian satu masjid itu kemudian mengeneralisir yang masjid-masjid yang lain? Bahkan ada kadang-kadang masjid malah sering ditutup. Ya maksudnya di luar waktu sholat ditutup dan seterusnya begitu ya. Jadi kita ingin katakan ini adalah cermin secara makro tentang Islamofobia itu ada dan itu terjadi di BNPT. Ya kalau melihat usulan seperti ini begitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketakutan terhadap Islam tadi itu. Apa kita mau seperti Singapura, apa kita mau seperti kemudian Malaysia yang tadi ditunjuk, atau negara-negara Timur Tengah yang jelas-jelas nih ya, itu kemudian ini apa namanya merupakan diktator ya dalam konteks ini. Ya saya ambil contoh satu saja, Arab Saudi baru-baru ini kemudian menghukum mati ketika ada seorang pensiunan guru ya itu melakukan kritik terhadap pemerintah. Coba bayangkan mengkritik dihukum mati. Coba ya terlepas dari isi kritiknya begitu kan, itu nanti harus dibuktikan di pengadilan kan. Nah, pertanyaannya apa kita mau ngikutin yang seperti itu gitu loh. Ingat ya, Anda itu bintang 3 dan
profesor gitu ya. Tadi sudah dibilang sama Buya justru tidak rasional gitu kan, aneh ini. Profesor kan mestinya rasional gitu ya. Gitu. Kita penting untuk menggarisbawahi itu begitu ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu juga terkait dengan di Malaysia itu apa yang ada yang disebut dengan ISA. ISA itu adalah Internal Security Act yang kemudian membatasi sedemikian rupa sehingga kemudian berdasarkan banyak kesaksian dari sahabat-sahabat kita misalnya yang ada di Malaysia itu khotib itu benar-benar tadi apa namanya dikontrol begitu. Nah, pertanyaannya, apa pemerintah tidak perlu dikontrol gitu? Apa yang harus dikontrol itu adalah rakyat begitu ya. Bagaimana kalau kemudian pemerintahnya melakukan kesalahan? Apa tidak boleh dikritik? Dan apakah masjid tidak boleh digunakan untuk melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, menasehati atau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada hal-hal yang munkar? Begitu. Jadi ini yang saya kira sudah sangat-sangat akut. Makanya saya ingin gunakan kata akut tadi itu. Begitu ya. Dan yang kedua, ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan war on terrorism dan radikalisme. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan ya pendapat-pendapat basi seperti ini ya itu adalah sebenarnya hakikatnya war on Islam dan itu sejalan dengan agenda daripada Barat khususnya Amerika ya karena kita tahu secara historis sejak 2001 ya sejak 2001 ya itu setelah pasca peristiwa apa namanya WTC itu yang diduga kuat itu adalah juga didalangi oleh Amerika sendiri begitu ya itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan tadi global war on terrorism begitu ya yang intinya adalah ya global war on Islam. Karena sampai hari ini ya Amerika tidak kemudian apa namanya justru menemukan apa yang disebut dengan apa fakta tadi itu terorisme yang dimaksud itu karena sesungguhnya ya yang dimaksud dengan terorisme itu adalah yang melanggar atau istilahnya bertentangan dengan kepentingan Amerika begitu ya. Jadi dari sini kita ingatkan kembali wacana-wacana seperti ini dan jangan lupa ya kelahiran daripada BNPT maupun juga Densus 88 itu tidak lepas dari peristiwa itu. Jadi logikanya kalau kemudian kita telusuri dari sini ya keberadaan BNPT dan tadi apa namanya Densus 88 mestinya sudah dicukupkan saja karena sudah selesai gitu ya. Di dalam konteks ini isu terorisme jangan sampai isu terorisme itu ya, dan radikalisme itu didramatisasi sedemikian rupa begitu ya karena apa sesungguhnya sangat sedikit terorisme yang apa namanya kita dapati itu karena pemikiran-pemikiran yang radikal tadi itu sebenarnya. Ya, nah pada satu sisi radikalisme yang dimaksud pun tidak pernah jelas gitu ya kecuali itu hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu gitu. Saya ingin katakan untuk kesekian kalinya ya Kang Ayi dan sahabat-sahabat sekalian, apa koruptor itu tidak radikal? Gitu kan? Apakah dia kemudian intoleran? Ya, apakah para koruptor itu kemudian orang yang toleran begitu ya? Justru dia tidak toleran. Kenapa? Banyak orang tidak suka ya tidak mau untuk kemudian korupsi tapi dia kemudian melakukan korupsi kan itu berarti dia semau gue kan yang ada di situ. Contoh yang paling ya tanda kutip paling sakti yang saya sudah sering sampaikan itu adalah Harun Masiku. Sampai hari ini walaupun KSAD Jenderal Dudung itu kemudian mengatakan akan saya petakan gitu ya koordinat ya daripada para apa namanya istilahnya tadi ini orang-orang yang dianggap radikal. Nah memetakan saya titip aja ke Pak Dudung ya satu saja coba petakan Harun Masiku itu Jenderal Dudung begitu ya sehingga kita nanti akan bisa nangkep dia. Sampai hari ini tidak ada yang bisa nangkep Harun Masiku kan dahsyat sekali itu. Padahal dia satu orang, ya jangan-jangan memang tidak satu orang begitu ya maksudnya yang terkait dengan masalah ini. Jadi fokuslah pemerintah kepada persoalan-persoalan yang seperti itu karena sesungguhnya akar daripada apa yang mereka sebut sebagai radikalisme tadi itu adalah persoalan yang terkait dengan apa yang menjadi ketimpangan dalam konteks pembangunan begitu ya. Ada di situ faktor kemiskinan, ada faktor kemudian apa namanya berbagai ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan sehingga orang melakukan mengeluh karena itulah kemudian terjadi satu kritik. Nah, ketika kritik itu dibungkam karena kemudian jangan kritik kamu, kalau kamu kritik itu kemudian radikal. Ini adalah sebuah pemikiran yang mundur ya sekian waktu gitu ya. Ya jadi saya kira di situ poin pentingnya. Maka kesimpulannya poin pertama kita kan ada apa di balik
gitu ya. Ya, kegaduhan ini. Ya ingat, yang membuat kegaduhan ini BNPT, begitu ya. Ini cermin sikap dari otoritarianisme daripada rezim. Yang kedua, ya agenda Islamofobia akut sejalan dengan agenda Barat. Maka apa implikasi politiknya? Tolak ya dan hentikan usulan ya otoriter rezim tadi itu melalui BNPT. Dan yang penting ini evaluasi total ya, banyak pendapat, banyak usulan terkait dengan pembubaran BNPT dan Densus 86. Silakan itu kemudian dievaluasi. Jadi jangan kemudian dipertahankan sedemikian rupa ya, sementara ya apa yang mereka gaung-gaungkan dengan war on terrorisme itu sudah selesai. Jangan digeser menjadi war on radikalisme yang kemudian akhirnya malah kontraproduktif dan kemudian tadi berpotensi untuk kemudian membuat masyarakat itu akhirnya menjadi konflik secara horizontal. Ya, kemudian yang kedua ya tidak henti-hentinya kita sampaikan fokuslah kepada edukasi publik untuk menerapkan Islam yang kafah. Jangan sampai agama ini, dalam hal ini adalah Islam, itu dianggap masalah. Menteri agamanya saja mengatakan ya bahwa ya jangan memilih pemimpin gitu ya yang menjadikan agama itu sebagai alat politik gitu. Nah, kalau kemudian menteri agamanya ngusulkan ada seorang menteri gitu ya untuk kemudian jadi bawa pres ya, jadi bakal wakil presiden, itu menggunakan agama untuk politik tidak? Coba ini menteri agamanya tuh ya yang begitu menggebu-gebu begitu ya. Nah, kalau saya ulangi sekali lagi tadi itu, apakah azan yang seharusnya itu steril dari nafsu ya kampanye tadi itu kemudian dimunculkan tokoh tadi itu gara-gara ya yang punya televisi itu adalah pendukung partainya gitu. Itu kira-kira menggunakan apa yang disebut dengan politik identitas tidak? Kan tidak perlu dijawab lagi, sudah jelas itu mereka kemudian dusta, melakukan kemudian berbagai pemutarbalikan fakta yang ada di situ, gitu ya. Dan itu dicontohkan langsung oleh para pejabat tadi itu, baik Menteri Agama, baik kemudian juga tadi Kepala BNPT. Saya kira ini penting untuk kemudian evaluasi secara total, begitu ya, termasuk Menteri Agama dalam konteks ini. Ya, nah, kita masuk ke faktor kedua ya, Kang. Apa yang terjadi dengan nestapa dari saudara-saudara kita warga Pulau Rempang di Batam, Riau ya. Ini kalau dari posisi ya Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau itu yang ada merah ini ya, di lingkaran merah ini. Jadi dia sudah di dekat dengan Singapura ya, yang ada di sini. Jadi dia masuk wilayahnya itu Batam. Ya, Batam itu adalah bagian daripada Kepulauan Riau tadi ini. Nah, ini kalau diperbesar, ini Rempang Island, ini Galang Island ya, ada Pulau Galang, ada Pulau Rempang ya, yang ada di sini. Ya, ini untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di saudara-saudara kita tadi itu. Ya, kita baca dulu berita faktanya apa yang kemudian menjadi duduk perkara daripada peristiwa yang juga baru terjadi ya di Pulau Rempang Batam, di mana 10.000 warga itu terancam digusur ya demi proyek strategis nasional. Ya, kita bacakan dulu beritanya. Jadi terjadi apa yang kita kemarin saksikan bersama-sama gitu ya, terkait dengan tanggal 7 ya September ya, yang menuai banyak kritik ya. Jadi ada bentrok ya antara aparat dengan warga ya. Kenapa? Karena aksi ya daripada tadi yang memaksa masuk ke kawasan pemukiman ya dari tadi aparat tadi, yang menyebabkan sejumlah warga terluka dan diamankan ya, hingga pelajar yang dilarikan ke rumah sakit ya karena kemudian terkena gas ya, air mata ya yang ada di situ. Nah, dari berbagai penelusuran informasi yang disampaikan di situ kemudian ada beberapa informasi. Nanti kita analisis bersama-sama gitu ya. Jadi dari informasi yang berasal dari Fraksi Rakyat Indonesia, ya ini nama kelompok yang ada di situ, yang kemudian mewakili pecahnya bentrok ya dengan aparat gabungan TNI Polri, Ditpam, Badan Pengusaha dari Badan Pengusahaan ya BP Batam ya, kemudian Satpol PP dipicu oleh warga yang tidak setuju ya dengan rencana proyek strategis nasional PSN di kawasan mereka. Jadi pasalnya 10.000 warga Pulau Rempang Galang yang tersebar di 16 kampung Melayu tua itu terancam tergusur dan terusir dari ruang hidup yang telah mereka huni turun-temurun ya sejak 1830
empat tadi itu. Jadi ruang hidup mereka, kata perwakilan dari mereka itu, diincar oleh pebisnis rakus ya, yang didukung oleh rezim yang pro investasi meski membuat rakyatnya sendiri mati, gitu ya. Nah, yang menarik di situ dikatakan bahwa mereka katakan PT Makmur Elok Graha (MEG) ya, itu diberikan konsesi. Coba bayangkan di situ 17.000 hektar ya, 17.000 hektar ya, sampai tahun 2080. Ini sekarang tahun berapa ini? Barangkali pada lupa ya, 2023, ini 2080. Coba bayangkan ya, yang ada di situ ya, ya dianggap mampu untuk menanamkan investasi. Nilainya berapa? 381 triliun. 381 triliun. Nah, PT MEG ini adalah anak perusahaan dari Artagraha ya. Ya, kalau yang tadi itu dari sisi pemerintah, dari sudut pandang atau dari sisi pengusaha, ternyata yang dimiliki oleh Tommy Winata. Kita tahu Tommy Winata itu ya, itu adalah salah satu Taipan ya, yang kemudian memiliki jejaring bisnis gitu ya. Jadi saya ingin tegaskan di situ ya. Dan baru-baru ini presiden ya, itu dari pertemuan di KTT ASEAN itu juga kemudian katanya ini ya, narik investasi ya, ternyata salah satunya itu adalah untuk di Pulau Rempang. Nah, gitu ya. Jadi dalam konteks ini kita sudah tahu ada Taipan ya, ada yang berasal dari dalam negeri, dan juga kemudian ada investor yang dari Cina. Nah, ini yang penting untuk kemudian digarisbawahi ya. Jadi kata fraksi Rakyat Indonesia tadi itu, konsesi itu diberikan oleh BP ya, Badan Pengusahaan Batam, selama 80 tahun ya, untuk menjadikan kawasan bisnis apa yang disebut dengan Rempang Eco City ya, di Pulau Rempang Galang. Hebatnya lagi, kata mereka, demi investasi bahkan KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup ya, itu rela melepas 7.560 hektar kawasan hutan yang penting bagi kelestarian ekosistem untuk dijadikan proyek itu. Ya, ini faktanya seperti ini. Jadi peristiwa ini lagi-lagi mengingatkan kita, Kang Ayi dan juga sahabat-sahabat sekalian rahmatullah, berkaitan juga dengan kasus Wadas gitu ya, yang ada di Jawa Tengah ya, di mana kemudian pada saat itu gubernurnya ya itu juga sama gitu ya, melakukan berbagai hal-hal yang juga dikritik oleh masyarakat, karena di situ ada unsur-unsur yang terkait dengan kekerasan gitu ya kepada warga ya, yang ada di situ. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 7 September tadi itu ya, untuk mengawal investasi tersebut ya, dari PT MEG, sekali lagi milik Tommy Winata tadi itu ya, tidak kurang dari 1.000 petugas. Perhatikan tuh, 1.000 petugas gabungan TNI Polri, Ditpam BP diturunkan untuk memperlancar proses pemasangan patok dan pengukuran tanah di Pulau Rempang tadi itu ya. Kemudian mereka datang ya dengan bersenjata peluru karet dan gas air mata, sekaligus 60 armada lapis baja. Coba bayangkan untuk kondisi yang seperti itu, kedatangan aparat ya ditolak keras oleh warga ya, karena investasi tersebut bukan hanya menggusur ruang hidup mereka, tapi juga merusak ekosistem begitu ya. Nah, kemudian ini versinya tadi ya, fraksi Rakyat Indonesia, aparat gabungan itu kemudian tanpa belas kasihan ya menghajar warga Pulau Rempang hingga berdarah-darah ya. Kemudian tidak puas ya, hanya menghajar tadi begitu ya, terjadi kemudian penangkapan ya 6 orang yang dianggap sebagai provokator, padahal itu adalah 6 warga hanya untuk mempertahankan ruang hidupnya sendiri dari kerakusan oligarki gitu ya. Nah, kemudian juga polisi menembakkan gas air mata secara membabi buta ya. Kalau gas air mata ini saya ingat peristiwa Kanjuruhan, Kang Aye ya, dan pelakunya beberapa waktu yang lalu juga dibebaskan gitu ya, padahal di situ ada lebih dari ratusan orang yang meninggal ya pada saat di Kanjuruhan Malang ya. Masih ingat ya sahabat-sahabat sekalian, waktu kita bahas ya tentang petaka yang kemudian ada di Stadion Kanjuruhan tadi ya, dan salah satunya itulah gas air mata. Dan kalau kita bicara nanti anggarannya, gas air mata itu luar biasa begitu ya. Nah, sehingga kemudian sampai juga ke sekolah SD itu yang membuat guru dan muridnya lari gitu ya. Nah, kemudian pada sisi yang lain ya, katanya pihak ya Badan Pengusahaan Batam tadi, BP Batam tadi itu katanya menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian baru. Gitu ya, konon ya, itu relokasi ke tempat yang baru akan kami siapkan, kami tidak akan pindahkan Bapak Ibu begitu saja
begitu ya. Kemudian sesuai dengan arahan Menteri Investasi ya Bahlil gitu ya, BP Batam akan menyediakan kafling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah ya di atas areal penggunaan lain APL dan bersedia direlokasi gitu ya. Nah, jadi kriteria warganya itu ada beberapa di situ. Ya, kemudian ya dia mengatakan bahasa ininya jangan sampai terprovokasi gitu ya, ya dengan ini. Jadi ini penting ya untuk nanti kita gambarkan gitu ya. Nah, kita lihat dulu gitu apa sih yang sebenarnya akan dilakukan di situ gitu ya. Nah, ternyata ada mega proyek ya dari sekali lagi dari Tommy Winata tadi di Rempang Batang nilainya 381 triliun. Ya, kita lihat ya proyek ini ya itu diluncurkan ya pada hari Rabu gitu ya, tanggal 12 ya April ya 2023 setelah sempat tertunda selama 18 tahun. Ya, dia kawasan itu akan dilakukan oleh tadi ya Makmur Elok Graha tadi itu anak perusahaan dari tadi Tommy Winata ya yang ada di situ. Dan kemudian rencananya ya akan dilakukan total sampai 2080. Ini confirm ya, kurang lebih kemudian 381 triliun tadi itu, dan konon akan menyerap tenaga kerja langsung 306.000 gitu ya, 306.000. Jadi di situ ada nanti industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi, kawasan perumahan ya dan perdagangan begitu ya kira-kira. Nah, tahap pertama sampai 2040 akan direalisasikan investasi sebesar 29 triliun ya dan seterusnya kita lihat di situ ya. Dan ternyata tadi pemerintah itu membidik tadi investasi tadi itu ya untuk kemudian menyaingi Singapura gitu ya. Jadi dalam konteks ini dengan tadi konsesi kerjanya selama 80 tahun gitu ya dalam konteks ini. Ya ini menurut tadi apa namanya Menteri koordinator perekonomian ya Airlangga tadi itu. Nah, kita lihat itu sekilas saja untuk memberi gambaran siapa di balik proyek ini gitu ya kira-kira. Nah, saya ingin bacakan sedikit juga yang terkait dengan laporan daripada BBC ya yang disebutkan di situ terkait dengan Rempang Eco City tadi, bentrokan aparat dan warga kampung adat yang terancam tergusur proyek strategis nasional. Nah, mereka mengatakan kalau direlokasi hilang sejarah kami. Nah, ini penting untuk disampaikan. Jadi di situ ada sekitar 16 kampung adat ya di Rempang Galang di Kepulauan Riau tadi itu dia terancam tadi itu. Ya, poin pentingnya tadi sudah sama disampaikan di berita sebelumnya begitu ya. Tetapi yang menarik itu tadi satu catatannya terkait dengan gas air mata tadi itu gitu ya, sampai kemudian ada anak SD yang kemudian tentu ya dalam keadaan yang tadi ketakutan begitu ya. Bahkan ada satu berita yang kemarin menggambarkan ada satu orang warga yang menyelamatkan anak bayinya itu ya, untungnya alhamdulillahnya masih dalam keadaan selamat ya dan hidup gitu ya, jadi tidak ini ya. Dan kemudian misalnya contoh di situ ada 11 murid yang dilarikan ke rumah sakit ya, kemudian tadi ya karena mereka lari di atas bukit-bukit yang ada di Rempang tadi itu begitu. Jadi khas daripada mereka ya ada oknum provokator, bahasanya begitu. Nah, ini yang ditangkap tadi yang dianggap provokator padahal sebenarnya adalah warga sebenarnya. Nah, kemudian sebelumnya sebagian masyarakat adat menolak direlokasi karena khawatir kehilangan ruang hidupnya tadi. Nah, para pegiat HAM itu mengatakan kepolisian mulai menakut-nakuti sebagian warga yang vokal gitu ya. Jadi kalau yang vokal itu biasanya seperti itu. Namun kepolisian membantah hal itu dan mengatakan tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Coba sekarang perhatikan musyawarah mufakat begitu ya. Tapi tadi 1.000 orang dikerahkan ya berikut dengan segala macam halnya tadi itu. Ya, itu kata Pak Kapolri. Ya, musyawarah mufakat gitu ya, enak ya bahasanya musyawarah mufakat gitu ya, tapi faktanya di lapangan seperti itu gitu ya. Jadi ini salah satu foto ya tolak relokasi ya begitu ya. Kemudian penting untuk dicatat juga ya bahwa Rempang itu adalah pulau yang memiliki sejarah. Jadi
dalam konteks tadi berarti proyeknya Rempang Eco City tadi itu sebenarnya adalah kepentingan khas daripada pengusaha tadi itu, karena dia barengan atau istilahnya didukung penuh ya oleh tadi pemerintah ya, sebagai proyek strategis nasional ya PSN tadi itu. Nah, warga ya dalam hal ini yang terdampak dan dia menolak untuk relokasi, namanya Rohimah. Dia cerita ya bagaimana kemudian Rempang dan sekitarnya itu adalah pulau bersejarah bagi nenek moyang dirinya dan keturunannya nanti. Makanya kami tidak ingin direlokasi, kata mereka. Kalau kami direlokasi, hilang sejarah kami. Gitu ya. Bu Rohimah ini usianya 50 tahun begitu ya, dan dia sama sekali tidak tergiur dengan janji tempat relokasi yang lebih mewah ya dan lebih bagus ya. Demikian juga kemudian kalau tadi Rohimah, ini Rahimah ya, ada juga Rahimah ya 53 tahun itu juga sama ya, dia mengatakan kampung dulu hutan belantara kemudian dibangun oleh datuk dan nenek moyang keluarga kami. Saya ini ibu rumah tangga, perasaan kami tidak tentram setelah 4 bulan lalu dapat kabar kami digusur ya gitu ya, kami sedih macam mana kalau kami dipindahkan begitu kira-kira gitu. Dan dia juga khawatir kalau Rempang Eco City tadi itu rampung, dia tidak bisa keluar leluasa juga di kampung sendiri, ini kampungnya mereka begitu dalam konteks ini ya. Dan dia menegaskan tidak menolak pembangunan, bahkan dirinya bersyukur ada pembangunan di dekat kampung halamannya gitu ya, tetapi silahkan bangunnya di luar sana tadi itu. Jadi warga itu poinnya di situ, dan masyarakat adat yang terdampak itu tadi 7.000 sampai 10.000 jiwa. Dan saya kira berdasarkan apa yang disampaikan Ketua Kerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang dan Galang yang namanya Pak Gerisman Ahmad, dalam beberapa kesempatan menegaskan warga kampung tidak menolak pembangunan tapi menolak direlokasi. Ya, nah warga dipersilahkan ya untuk mempersilahkan pemerintah melakukan pembangunan di luar kampung warga. Setidaknya ada 16 titik warga yang kami ingin kampung itu tidak direlokasi, gitu ya. Nah ini yang sudah lama ya, dari sejak tahun 1834 di bawah kerajaan Rio Lingga ya, yang ada di sini. Ini salah satu aktivitas mereka ketika berziarah di makam ya nenek moyang mereka. Nah, itu sekilas dari apa yang kemudian menjadi fakta, apa yang bisa kita baca dari sini, ya dari peristiwa ini. Secara mikro ada cermin di situ, saya kira lagi-lagi kezaliman. Saya teringat dengan peristiwa Wadas. Wadas juga sama. Ya, gubernur mengatakan ini sudah legal, bla bla bla, begitu ya. Yang kemudian juga di tempat lain juga sama, gitu ya, di warga Kendeng yang ada di Jawa Tengah, begitu ya. Padahal pembangunan itu harusnya kan berpihak pada rakyat, gitu ya, bukan segelintir oligark. Saya ingin sekali menegaskan, oligark orangnya, oligarki itu sistemnya, gitu ya. Yang itu tentu saja tidak akan lepas dari apa yang tadi saya sebutkan, cukong kapitalis. Jadi kalau ada apa yang disebut dengan 9 naga, gitu ya, naga itu sebenarnya tidak ada ya, tapi ada istilah 9 naga, gitu ya. Nah, Tommy Winata ini itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari istilah itu, yang kemudian sedikit atau banyak itulah yang kemudian disebut dengan oligark, yang kemudian mempengaruhi banyak kebijakan dan mendapatkan keuntungan dari berbagai tadi persekutuannya ya, persekongkolannya tadi dengan politisi-politisi, begitu ya. Maka secara analisis makronya ini sebenarnya mencerminkan kegagalan daripada kapitalisme dalam mensejahterakan rakyat. Gitu ya. Jadi ketika modal itu seolah-olah berkuasa, tadi sekali lagi saya ingatkan janji daripada investasi 381 triliun tadi itu begitu membutakan mata ya, bahwa di sana itu ada warga yang lebih dahulu yang sudah kemudian jelas-jelas mereka itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pulau Rempang tadi itu, gitu ya. Nah, alih-alih kemudian justru itu dibantu untuk kemudian sejahtera, justru malah kemudian tadi mau direlokasi tadi ya, bahasa mungkin direlokasi ya, kalau bahasa lebih tegasnya digusur yang ada di sana. Dan ya tentu relokasi itu masih dalam konsep perencanaan tadi itu. Dan ini juga kemudian mencerminkan apa yang disebut dengan dominasi kapitalis tadi ya. Apa berarti itu cermin daripada negara korporatokrasi. Kita sudah katakan berkali-kali, apa yang disebut dengan negara korporatokrasi itu negara menjadikan instrumen kepentingan bisnis dan keputusan politik mengabdi pada pemilik modal. Apa yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil tadi itu ya beberapa waktu ini ya, tadi setelah KTT ASEAN itu Cina juga akan masuk di Pulau Rempang.
begitu ya. Nah, ini jadi menegaskan apa yang kapitalisnya itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Lagi-lagi kita bicara tentang dominasi Cina di situ, gitu ya. Kita sudah bicara banyak tentang kereta yang mau cepat itu, gitu ya. Kita bicara tentang IKN, kita bicara juga kemudian tentang pertambangan nikel, kita bicara juga kemudian tentang TKA dan seterusnya, gitu ya. Dan tidak lepas ini dengan konteks ini, ya, negara korporatokrasi tadi itu. Dan kita sudah katakan berkali-kali rakyat terzalimi. Bukti ini untuk kesekian kalinya. Ya, kehancuran dan fasad itu adalah dari sisi cara berpikir maupun juga kemudian tadi apa berbagai kondisi termasuk misalnya tentang lingkungan hidup. Ya, isu tadi itu sebenarnya masih banyak yang kemudian bisa kita munculkan sebagai ini. Tapi itu adalah cerminan tadi kehidupan yang materialistik, kesenjangan, dan juga kemudian apa yang disebut dengan dehumanisasi, dengan kekerasan-kekerasan model yang seperti itu, kita sudah bisa melihat arahnya itu kemana begitu, yaitu apa, berpihak kepada segelintir oligark tadi itu, yang dia sudah merasa mengeluarkan uang, ya, dan itu harus kembali begitu dalam konteks bisnis tadi. Maka di sini saya kira tuntutan perubahan itu makin kencang, gitu. Nah, inilah peran dakwah begitu ya, yang untuk kesekian kalinya kita ingin tegaskan, jangan sampai ada satu saja ya dari warga ini yang kemudian terzolimi karena proses yang mereka klaim sebagai pembangunan tadi. Karena warga kan tadi sudah mengatakan begitu ya, bahwa mereka tidak menolak pembangunan gitu ya, tetapi ketika mereka menolak untuk direlokasi, ya saya ingat ada satu cerita bagaimana dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab begitu ya, ada seorang walinya namanya Amr bin As, itu mau ya menggusur gitu ya, sudah mau dibeli, dia nggak mau begitu, padahal itu proyeknya untuk membangun masjid gitu ya, membangun masjid loh ini gitu kan ya. Tapi kalau dia tidak ridho ya tidak bisa dipaksakan yang ada di situ. Nah, cerita ini sangat legend ya, sangat fenomenal begitu ya, ketika warga Yahudi tadi itu tidak mau, justru kemudian dia mengadu kepada Umar bin Khattab, ya, kemudian oleh Umar bin Khattab diberikan apa, tulang kan, di garis itu. Kita sebenarnya ingin dapat contoh seperti itu, gitu ya. Warga Rempang yang tadi itu coba kemudian ke istana, gitu ya, gitu ya. Nanti kira-kira diberi apa gitu, diberikan janji atau kemudian diberikan tulang yang digores, gitu kira-kira sebagai permisalan tadi itu, begitu. Sehingga akhirnya proyek itu tidak jadi dilakukan. Ini untuk membangun masjid. Persis sama dengan kemudian ada seorang gubernur di Jawa Barat yang membangun masjid di mana-mana, gitu. Pada saat yang sama dia kemudian juga menyetujui pembangunan patung, ya. Provinsi manakah itu? Gitu ya, yang sudah kita bahas ya Kang Ai ya. Jadi coba bayangkan, di satu sisi dia membangun masjid gitu ya, bagus kan membangun masjid begitu ya, tapi membangun patung lebih buruk lagi gitu ya. Sudahlah proyek haram gitu ya, menguntungkan juga segelintir oligarki, dan juga terkait dengan tadi adanya apa yang disebut dengan persoalan yang sifatnya lebih ideologis, karena ingin mengglorifikasi, ingin kemudian memunculkan tokoh tertentu ya, yang jelas-jelas itu tentu banyak hal yang harus kemudian dikritik. Maka kita ingatkan ya satu hadis dari Rasulullah SAW gitu ya, man minna abdin ya istara'ahullahu ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Ya, ini kita ingin tegaskan. Jadi tidak ada seorang hamba yang diberi amanah ya, rakyat ya, maksudnya mengurus rakyat tadi itu oleh Allah, lalu kemudian dia tidak memelihara dengan baik, maka melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga. Ya, naudzubillah summa naudzubillah gitu ya. Padahal harumnya surga itu sudah tercium dari jarak yang jauh gitu ya. Baunya saja tidak ya. Lam yajid raihatal jannah. Gitu ya. Ini kita ingatkan karena ad-dinu an-nasihat. Ya, agama itu nasihat. Sama seperti kita menasihati tadi, mungkin terasa ya di Komjen Riko tadi itu keras gitu ya, tegas gitu. Kita ingin ingatkan ini, Anda itu muslim. Begitu ya. Rezim ini juga kemudian muslim. Anda ingat hadis ini salah satu saja dari ini. Kalau kemudian nanti ada yang menuntut kalau ini sampai tidak selesai di dunia, maka jangan salahkan kalau kemudian nanti mereka akan menuntut di akhirat. Dan Anda tidak akan pernah bisa keluar ya dari tuntutan itu, karena Allah insya Allah tidak
tidak akan kemudian zalim pada hamba-hambanya. Allah itu maha adil, ya, yang ada di situ. Maka kesimpulannya apa? Ada apa di balik ya kasus Nestapa ini? Ada kuasa oligark kapitalis. Ada kemudian yang kedua ada kezaliman terhadap rakyat oleh penguasa dan pengusaha. Ya, itu yang disebut dengan penguasa hahaha, ya, yang ada di situ, gitu ya. Implikasi politiknya apa? Hentikan proyek nasional, Rembang Eco City tadi itu dengan berbagai hal. Walaupun itu sudah di PSN kan tadi, proyek strategis nasional. Strategis apanya? Itu penting untuk kemudian dievaluasi. Sama seperti pernyataannya Komjen Riko tadi itu. Dan yang kedua, gunakan Islam dalam mensejahterakan rakyat ini bukan dengan cara-cara memberikan kepada tadi segelintir kapitalis tadi itu keuntungan, bukan kepada rakyatnya tadi. Saya kira itu Kang Ayi ya untuk memberikan gambaran secara tuntas gitu ya dua isu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.